Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya di pertemuan kita kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang kalkulus, yaitu tentang turunan tingkat tinggi. Di sini kalau di buku saya berada di halaman 125 di 2.6 ya teman-teman ya. Di sini dimisalkan di sini misalkan diberikan sebuah fungsi Y sama dengan fx sama dengan 2x pangkat 5 sama dengan 2 2x pangkat 5 min x4 min x pangkat 4 x pangkat 4 ditambahkan dengan 8x pangkat 3 ditambahkan dengan 8x pangkat 3 ditambahkan dengan 8x pangkat 3 dikurang dengan 200 dikurang 200. Nah, kita akan mengerjakan ini menggunakan turunan tingkat tinggi ya, teman-teman ya. Maksudnya apa turunan tingkat tinggi? Maksudnya adalah menurunkan ya, menurunkan dengan beberapa kali proses penurunan. Jadi ada turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai turunan ke N. Maka inilah yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi. Nah, untuk fungsi ini, berarti kita turunkan turunan pertamanya. Kita tuliskan ya. Kita tuliskan turunan pertamanya. Turunan pertama sama dengan atau Y aksen ya. Y aksennya sama dengan DY buat DX. Lalu D per DX sama dengan Y aksen. Y aksen sama dengan F aksen X. Ya, F aksen X sama dengan 10 pangkat 10 pangkat X 10 X pangkat 4 lalu min 4 X min 4X pangkat 3 ditambahkan dengan 24X pangkat 2.
24 X pangkat 2. Nah, tahu nggak teman-teman, kenapa turunan pertamanya bisa menghasilkan ini? Jadi begini ya teman-teman ya. Kan pasti kita ketika mempelajari tentang turunan tingkat tinggi, pasti kita sebelumnya juga pernah mempelajari turunan-turunan sebelumnya ya. Definisi turunan, bagaimana cara menurunkannya. Nah, cara menurunkannya itu sangat gampang sekali teman-teman. Caranya, pangkat dikali dengan angka depan, nih 5 dikali 2 kan 10, dikali 10 X, nah pangkatnya ini tadi kan 5 udah dikalikan, berarti dikurang dengan 1, pangkatnya harus dikurang dengan 1, berarti 5 kali 2 10, ditulislah 10, X-nya tetap, pangkatnya dikurang dengan 1, berarti 10 X pangkat 4. Nah, di sini ada X pangkat 4 aja nih, berarti kan 4X, hasilnya turunannya kan 4X. Nah, 4X benar, lalu pangkatnya ini kan 4 dikurang dengan 1 jadi 3, berarti 4X pangkat 3. Lalu ditambahkan dengan, ini juga diturunkan, 3 kali 8, 24, 24X pangkat berapa? Kalau pangkatnya 3 dikurang dengan 1 berarti 24X pangkat 2. Lalu kenapa 200 tidak ditulis? Karena ya teman-teman, kalau di sini cuma dia konstanta aja, tidak ada variabelnya, maka dia diturunkan yaitu 0, maka tidak dituliskan di sini. Begitu ya teman-teman ya. Sebenarnya turunan tingkat tinggi ini sangat mudah ya teman-teman jika kita sudah memahami dan cara menurunkannya. Pangkat dikalikan dengan angka depannya, begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau pada turunan sebelumnya kita akan menemukan kan pada turunan sebelumnya yang kita bahas kan turunan cuma satu turunan pertama gitu kan. Tetapi pada turunan tingkat tinggi ini banyak sekali turunan teman-teman. Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Kok banyak nih turunannya kok banyak gimana nih gitu. Maksudnya turunan banyak nih ada ini kan turunan pertama nih, nanti ada turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan turunan keenam. Nah, itu ya. Lalu kita cari nih turunan keduanya seperti apa. Turunan kedua bisa kita notasikan kalau di sini kan dy per dx ya. Nah, kalau di turunan kedua kita tuliskan d kuadrat y per dx kuadrat gitu ya. Turunan keduanya ini berarti di sini y dua aksen gitu ya. Sama dengan tadi apa? D kuadrat y per dx kuadrat per dx kuadrat sama dengan y dua aksen sama dengan f dua aksen x, bacanya gitu ya, f dua aksen x sama dengan 40. Bisa kan? Nah, cara menentukannya sama. 4 dikali 10 sama dengan 40. Berarti kita tulis 40 X ya, 40 X. Lalu pangkatnya dikurangkan dengan 1. Jadinya 40 X pangkat 3. Nah kan? Lalu dikurangkan dengan, nih diturunkan nih. Ini nih 4X pangkat 3 berarti turunannya berapa? Itu 12X pangkat 2. 3 kali 4, 12. 3 kali 4, 12. X-nya kita tetap tulis. Lalu pangkatnya ini dikurangkan dengan 1. Ya ini 12X pangkat 2. Ditambah dengan
ditambah dengan 24x pangkat 2 diturunkan menjadi berapa? 48x. Nah, 48x. Nah, kita akan mencari lagi turunan ketiga nih, teman-teman. Teman-teman bisa nggak nih mengerjakan turunan ketiga? Sama, pengerjaannya sama ya, teman-teman ya. Berarti kita langsung saja. Langsung saja tuliskan ya. Turunan ketiga berarti Y3 aksen gitu ya. Y3 aksen sama dengan B pangkat 3 Y. Kalau di sini kan tadi satu nih turunan ke satu, kedua, ketiga ya ditulis ya teman-teman ya. Y pangkat 3 Y lalu per D X pangkat 3. Dx pangkat 3 sama dengan, nah kalau di atas Y2 aksen berarti kalau di sini berapa nih? Y3 aksen gitu ya. Y3 aksen sama dengan F3 aksen X gitu ya. F3 aksen Nah, kita kerjakan, kita turunkan ya. 40 X pangkat 3 berarti berapa ini turunannya? 3 pangkatnya dikali 40, X pangkatnya ini dikurangi depan dengan 1. Berarti 120 X pangkat 2 ya. 120 X pangkat dengan 2. Lalu 12 X pangkat 2 nih turunannya jadi berapa? 2 kali 12 sama dengan 24. Sama dengan 24 X, lalu pangkatnya dari 1 ya, berarti cuma ditulis 24X saja. Lalu 48X diturunkan menjadi berapa? Jadi 48. Nah, begini ya teman-teman cara menurunkannya. Lalu ada nih turunan keempat. Turunan keempat begini. Ini ya teman-teman ya. Y, tadi kan ini kan Y3 nih, salah nih. Y3 aksen, ini Y4 aksen ya. Kita lambangkan dengan angka 4 saja, lalu di sini rumusnya sama. Tinggal kita tulis di sini kan D, D4, Y ya, Y ya kan? D4, D pangkat 4 Y, lalu di sini D, X pangkat 4. Karena di sini turunan keempat. Nah, teman-teman, kita juga tuliskan ya seperti tadi. Di sini berarti kita tuliskan Y pangkat 4 aksen. Y pangkat 4 aksen sama dengan F pangkat 4 aksen X. F pangkat 4 aksen X
sama dengan berarti 120 diturunkan 120 X kuadrat X pangkat 2 ya diturunkan jadi berapa? Jadi 240 X gitu ya, karena 2 dikurang 1 kan 1, berarti X-nya tinggal 1, kita tuliskan X saja. Tidak harus tidak dituliskan 20 X pangkat 1 gitu, tidak ya. Di sini berarti turunan dari 24 X sama dengan 24. Turunan dari 48 sama dengan 0, karena dia konstan aja ya teman-teman ya. 24. Nah, seperti ini. Lalu nanti turunan turunan kelima, jadi kita dapatkan turunan kelimanya kita dapatkan berapa nih? Turunan kelima kan kita dapatkan yaitu kan ini nih, ini diturunkan menjadi 240 ya, karena ada konstanta, ada variabel 1, turunkan menjadi 240, lalu 24 diturunkan jadi 0. Jadi turunan kelima ya, kita tuliskan saja F 5 X. Nah, di sini turunan kelima, turunan kelimanya kita mendapatkan 240. Jadi nanti kalau turunan ke-6 ya, berapa ini teman-teman? Turunan ke-6 dan seterusnya ini berapa nih? Turunan ke-6 sama dengan berapa? Turunan ke-6 0 ya, karena di sini tinggal konstanta saja, di sini tinggal kita turunkan konstanta menjadi 0. Maka turunan dari 6 dan seterusnya ya, sampai turunan ke N itu hasilnya akan tetap 0. Begitu ya teman-teman ya. Ini aturan tingkat tinggi, aturan turunan tingkat tinggi, maka turunan ke-6 dan turunan seterusnya, makin besar ini turunannya, maka yang dihasilkan tetap 0 ya teman-teman ya. Paham ya? Begitu saja pembahasan kita hari ini tentang turunan tingkat tinggi. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.